Ya, skuad Indonesia kian terbang tinggi setelah kemenangan krusial atas timnas Bahrain, di mana asuhan Patrick Kluivert kini berada di peringkat keempat dengan mengoleksi 9 poin. Tentu asa untuk lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka lebar jika bisa meraih kemenangan di 2 laga ke depan. Akan tetapi pasukan merah putih punya skema realistis dengan mengincar posisi ketiga atau keempat. Berbagai calon lawan di ronde keempat juga sudah menunggu, di mana mayoritas melawan negara Teluk Arab. Ngomongin bola Indonesia, coba merangkum skenario lengkap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sebagai berikut. Ya, kembali terbukanya harapan Indonesia. Mimpi besar timnas Indonesia ke Piala Dunia kembali terbuka, di mana setelah sukses mengandaskan timnas Bahrain. Jelas kemenangan tersebut sekaligus membungkam omongan Dragan Talajic selaku juru taktik lawan. Sebelumnya, pelatih asal Kroasia itu sempat meremehkan kemampuan Garuda Nusantara. Dragan Talajic mengejek program naturalisasi PSSI dengan sebutan tak becus mencari pemain di negeri sendiri. Kalian memiliki 300 juta orang, sementara kalian malah mendatangkan pemain dari Belanda, ujar Dragan Talajic. Ya, sang pelatih juga ogah mengakui kehebatan timnas dan tetap melontarkan pernyataan menyakitkan. Dia mengatakan, Indonesia tetap bukan lawan yang kuat bagi timnas Bahrain. Menurut Talajic, pasukan Mutiara Teluk menjadi pemenang sejati karena unggul dari segi permainan dan statistik. Dari segi permainan mereka sama seperti Bahrain. Di babak kedua kita lebih baik sedikit baik, dan mereka hanya beruntung bisa mencetak gol ini. Jadi selamat untuk Indonesia, ujar pelatih 59 tahun tersebut. Ya, Dragan Talajic bahkan sempat berasumsi liar jika Indonesia akan menelan 2 kesalahan beruntun. Bisa aja kami menang 2 kali dan Indonesia kalah 2 kali di laga sisa, ujar Dragan Talajic. Ya, memang Indonesia akan menghadapi 2 laga sisa, yaitu melawan timnas Cina dan Jepang. Tapi ya ayolah, ini sepak bola. Kemenangan ini juga membuktikan janji manis Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Sebelumnya pelatih asal Belanda ini berjanji akan memberikan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Kami akan mengejar kemenangan dalam pertandingan. Semua pertandingan tersisa. Targetnya adalah menang. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, tegas Kluivert. Ya, persaingan ketat di grup C. Patrick Kluivert perlu menurunkan sedikit ekspektasinya di sisa ronde ketiga, sebab persaingan grup C semakin ketat dengan selisih poin yang tidak berbeda jauh dari peringkat 2 hingga 5. Memang berbagai media internasional tidak memandang timnas Indonesia sebagai tim yang lolos otomatis. Media The Guardian tidak yakin anak asuhan Patrick Kluivert bisa melandang langsung ke Piala Dunia. Kemenangan gemilang atas Indonesia mengangkat mereka unggul dari segi poin. Gol kemenangan itu membawa Australia diambang lolos ke Piala Dunia secara langsung, tulis media London. Ya, memang bisa dibuktikan lewat data Guardian menganalisis jika pesaing klasemen Indonesia saat ini sangatlah kuat dan sulit diprediksi. Sebut saja Arab Saudi yang perlahan mulai bangkit setelah sempat terseok-seok. Namun Indonesia juga wajib waspada karena ditempel ketat oleh Bahrain dengan selisih 3 gol. Ya, namun meski begitu, justru beberapa media internasional lainnya mewartakan hal berbeda. Jika mereka cukup optimis timnas Indonesia bisa melaju mulus ke Piala Dunia 2026. Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia jika tim asuhan Kluivert menang pada 2 laga sisa, ujar beberapa media lainnya. Ya, di balik itu tentu kita berharap jika Australia terpleset di 2 laga sisa mereka, harapan timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia belum sepenuhnya pupus. Syaratnya seluruh rakyat tanah air wajib berdoa agar Australia bisa terjungkal di sisa ronde ketiga ini. Skuad tim Kanguru bakal menjalin 2 partai sengit di bulan Juni mendatang. Pasukan Kanguru akan bertemu Jepang dan Arab Saudi. Di sisi lain, laga menguntungkan Indonesia atas Cina harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan krusial di bulan Juni mendatang. Timnas Cina akan menjadi lawan ke-9 pasukan Patrick Kluivert di pertandingan kualifikasi ronde ketiga. Skuad Merah Putih lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Pasalnya, Jay Itzes dan kolega akan diuntungkan dengan atmosfer Gelora Bung Karno yang dikenal angker.
Tentu keangkeran Stadion Bersejarah Nusantara ini sudah diakui banyak pihak termasuk Haji Morihasu. Dengan puluhan ribu penonton yang hadir, saya rasa ini adalah lingkungan yang menantang atmosfer Gelora Bung Karno luar biasa, ungkap pelatih timnas Jepang tersebut. Terbaru Dragan Talajik juga takjub dengan atmosfer Gelora Bung Karno. Atmosfer di GBK bagus dan mencekam, meski terjadi sedikit insiden semuanya baik-baik saja, ungkap Dragan Talajik. Ya, keuntungan lainnya juga didapat setelah mental para pemain timnas Cina yang menurun. Pelatih Ivan Kovic selaku pelatih mengakui anak asuhnya saat ini telah kehilangan semangat bertanding. Para pemain sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mereka harus menyesuaikan kondisi mereka dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan bulan Juni, ujar pelatih timnas Cina. Ya, harapan timnas Cina juga semakin menurun dengan pesimisme dari media Zibo, yaitu media lokal Cina. Mereka menuliskan kehadiran pemain diaspora Eropa bikin timnas Indonesia semakin kuat. Media lokal Cina pun menyarankan Ivan Kovic untuk mewaspadai Emil Audero, Dian James, dan Joy Pelupesi. Ya, perjuangan berat mencuri poin di markas Jepang memang sulit, di mana timnas Indonesia kembali bertemu raja terakhir di laga pemungkas yakni Jepang. Pertemuan ini akan menjadi pertandingan penentuan pasukan Garuda. Hasil positif melawan negeri Samurai dapat memastikan langkah Indonesia melaju ke ronde 4. Bahkan skuad Garuda masih berpotensi lolos langsung apabila mengalahkan Jepang. Namun timnas Indonesia dinilai realistis hanya mengincar hasil imbang melawan negeri matahari terbit. Namun Patrick Kluivert bisa menggunakan taktik parkir bus ala Arab Saudi, di mana mereka sukses menahan imbang. Taktik parkir bus ini terpaksa dijalankan, mengingat kualitas skuad Indonesia atas Jepang masih terlalu jomplang. Meski unggul segalanya, Haji Moriyasu enggan meremehkan Indonesia. Dia yakin pasukan merah putih masih punya peluang besar lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, kita bisa berharap keajaiban terjadi saat menghadapi Jepang di markas mereka. Ya, memang berat, tapi di sepak bola semuanya bisa terjadi saja. Tentu apabila meraih kemenangan atas Cina dan Jepang, pasukan Garuda Nusantara memperoleh 15 poin. Dengan begitu Rizky Ridho dan kawan-kawan berhak atas posisi runner-up di klasemen grup C. Namun timnas Indonesia masih perlu menggantungkan nasibnya kepada Arab Saudi dan Australia. Kedua pesaing terberat ini tidak boleh meraih 1 poin penuh dalam 2 laga berikutnya. Ya, skema lolos ke ronde 4 selain lewat jalur runner-up. Timnas Indonesia sebenarnya masih punya skenario lainnya. Skuad Garuda lebih condong punya peluang besar lolos ke putaran keempat. Dengan kata lain, anak asuhan Patrick Kluivert nggak perlu menyapu bersih 2 laga sisa. Pasukan merah putih cukup menang atas Cina dan menahan imbang timnas Jepang. Artinya Indonesia bakal aman di posisi ketiga atau 4 klasemen grup C. Dengan begitu, di ronde keempat ini, Patrick Kluivert harus meracik strategi ampuh menyapu bersih semua laga di ronde keempat nanti. Pasukan merah putih sudah ditunggu berbagai lawan dari Timur Tengah. Sebut saja Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A, kemudian timnas Irak dan Oman dari grup B.